Yuni membaca berita tentang keterlibatan suaminya dalam mega korupsi senilai 602 miliar rupiah itu dari sebuah koran saat menempuh perjalanan udara menuju Surabaya. Sangat berat bagi saya sekarang ini. Anak saya, istri saya itu kan terpukul. Saya percaya dia tidak buat itu, dan saya tetap di samping dia. Itu sudah cukup membesarkan hatinya dia. Tahukah Yuni dengan segala aktivitas bisnis suaminya? Saya tahu apa yang dikerjain, tapi bagaimana hubungannya dengan Tommy Soeharto selama ini yang sudah terjalin sejak tahun 1985? Oh, tahun 85 nggak ada, baru cuma kenalan aja gitu. Now, saya lagi ada show, turun tangga, salaman, ada yang mau kenalan, terus salaman, terus saya pergi udah. Ya, saya ngelihat Playboy malas, jadi saya pergi gitu. Terus tahun 93 diajak sama mantan suami saya yang pertama ke bisnis di London, ketemu mantan suami saya yang kedua. 93, 94 baru saya dekat. Lantas apa komentar Rani Jodi soal status adik tirinya itu? ya senormalnya manusia aja lah, bagaimana. Saya tidak usah berkomentar, pasti yang melihat kita pasti tahu rasanya bagaimana. Pemirsa, korupsi merupakan bencana nasional dan sudah berlangsung sejak lama. Nah, nama Henry Siahaan, suami dari Yuni Syara, disebut-sebut terlibat dalam kasus mega korupsi senilai ratusan miliar rupiah. Nah, pemberitaan mengenai Henry Siahaan ini sudah terlanjur beredar luas, pemirsa. Dan kita tanyakan kepada Yuni Syara, apakah kepercayaannya kepada suaminya goyah akibat pemberitaan ini? Pemirsa, inilah GoSpot. Henry Siahaan, suami Yuni Syara, diduga ikut terlibat korupsi dalam pengadaan jaringan radio komunikasi dan alat komunikasi untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proyek tersebut berlangsung dari tahun 2002 sampai tahun 2005 dan negara dirugikan ratusan miliar rupiah karena proyek tersebut kebanyakan jatuh ke tangan calo, sehingga banyak terjadi penggelembungan dana di sana-sini. Henry Siahaan sendiri mengaku terlibat pada proyek pertama di Medan, tanah kelahirannya. Nama Henry Siahaan ikut disebut-sebut oleh Blora Center, lembaga yang pertama kali mengungkap kasus ini. Nah, pada saat tahun 2001 atau 2002, Polri pada saat itu merencanakan pembangunan jaringan komunikasi di Sumatera Utara. Poldanya ada di Kota Medan. Saya berasal dari sana. Selain itu, saya punya hubungan yang cukup baik dengan vendor atau fabrikan atau produsen, saya sebut aja namanya Motorola, yang berpusat di Amerika. Saya punya hubungan baik mereka. Nah, ini yang mendorong saya untuk ingin ikut di dalam proyek ini. Tapi permasalahannya pada saat itu, untuk kita bisa ikut, perusahaan kita harus terdaftar menjadi rekanan di Mabes Polri. Nah, untuk menjadi rekanan itu ada prosedurnya. Nah, prosedur ini nggak mungkin saya lalui karena waktunya nggak ada lagi. Akhirnya saya putuskan untuk bekerjasama dengan salah satu perusahaan yang sudah menjadi rekanan di situ. Blora Center juga mengungkapkan proyek pengadaan barang hanya dimonopoli oleh satu atau dua rekanan bisnis, serta hanya satu merek produk tertentu berdasar sistem penunjukan pula. Henry Siahaan membantah temuan dari Blora Center tersebut. Setelah mendapat rekanan bisnis, Henry mengaku berkali-kali mengajukan proposal kepada Kepolisian RI. Setelah proposal diterima, berapa persen Henry mendapatkan komisi dari Motorola? Proposal kita yang diterima dan kita dipercaya, atau perusahaan yang menjadi partner saya dipercaya untuk melaksanakan pekerjaan yang pertama itu di Polda Sumut senilai 4 juta dolar. Langsung Motorola dengan dia kontrak. Kita nggak ada. Jadi yang namanya katanya di Blora Center agen apa? Nggak benar. Motorola langsung yang polisi. Sehingga kita justru hanya mendapat komisi yang legal. Undang-undangnya anti korupsi Amerika itu kan sangat keras ya, 10%. Itu yang kita dapat. Jadi waktu itu perusahaan dengan saya itu dapat 10%, dipotong lagi ABCDFG, ya paling tinggal 6%. 6% karena mungkin saya nyogok pejabat polisi dengan situ. Apalagi menurut saya di situ. Saya proyek berikutnya nggak ikut serta lagi. Yang tadi saya beli saham perusahaan itu nggak jadi gitu. Dan saya akhirnya nggak ada lagi. Saat berita tentang Henry naik cetak, Yuni Syara adalah orang pertama yang menanyakan kebenaran berita tersebut kepada suaminya. Yuni membaca berita tentang keterlibatan suaminya dalam mega korupsi senilai 602 miliar rupiah itu dari sebuah koran saat menempuh perjalanan udara menuju Surabaya.
sangat berat bagi saya sekarang ini. Anak saya, istri saya itu kan terpukul. Saya percaya dia tidak buat itu, dan saya tetap di samping dia. Itu sudah cukup membesarkan hatinya dia. Tahukah Yuni dengan segala aktivitas bisnis suaminya? Saya tahu apa yang dikerjain, tapi untuk siapa, nilainya berapa, dan terus dapatnya apa, saya nggak pernah ikut campur gitu. Yuni tak tahu banyak tentang bisnis suaminya. Tetapi bagaimana Yuni bisa yakin suaminya tak terlibat? Saya nggak percaya itu, gitu. Makanya saya nggak mau berpikir panjang lagi, karena saya percaya nggak ada apa-apa. Karena saya tahu suami saya, gitu. Saya tahu apa yang dia kerjain, saya tahu dia banget. Kepercayaan Yuni terhadap suaminya tak goyah meski berita sudah beredar luas. Namun kepercayaan Yuni tak akan ada artinya jika dugaan korupsi ini nantinya digelar di pengadilan. Fakta dan bukti yang akan bicara. Apakah Henry Siahaan ikut terlibat dalam korupsi berskala besar ini atau bersih? Tanpa menantang oleh siapapun, saya siap. Jangan besok, malam ini juga saya siap untuk diperiksa. Tapi tolong, kalau saya benar, kalau saya salah, saya langsung masuk penjara. Tapi kalau saya benar, berani nggak dia masuk penjara? Apapun yang menyangkut dia, masalah ini atau bukan gitu, saya ada di samping dia dan saya harus siap apapun. Pemirsa, masihkah Anda ingat seorang artis sinetron yang masih muda, kurus dan rambutnya kriwil? Ya, dialah Revaldo, pemirsa. Dan Revaldo pernah berurusan dengan hukum akibat kasus perusakan dan penganiayaan. Nah, Revaldo itu sendiri sudah berlangsung setahun yang lalu, pemirsa. Namun tiba-tiba dia kembali dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan. Apakah Revaldo harus kembali berurusan dengan hukum? Tapi setelah itu, pemirsa, Anda harus menyaksikan berita terbaru dari Peter Pan yang berkolaborasi dengan band asal Amerika, yaitu Spin Doctors. Pemirsa, inilah berita selengkapnya. Hari Selasa kemarin, Revaldo terlihat sedang menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Apakah Aldo kembali terjerat hukum seperti tahun lalu? Untuk menyegarkan ingatan Anda, Aldo memang pernah dilaporkan ke pihak polisi atas kasus penganiayaan dan pengerusakan. Tapi kasus yang bermula dari kesalahpahaman antara Aldo, Leni, dan Fahmi ini sebenarnya sudah mencapai titik damai. Nyatanya kasus tersebut kembali bergulir. Gue sih kaget aja, udah setahun kemarin terus udah damai. Naik lagi sampai sini gitu. Ya mau gimana lagi? Apakah dulu pihak Fahmi yang melaporkan kasus ini belum mencabut laporannya? Ini memang aneh bin ajaib. SPDP-nya oleh Kapolsek yang lama, namanya Rahmat. Ya, Rahmat. Rupanya hampir sebulan kemudian baru dikirim. Ya mereka tugas kejaksaan, mereka harus memproses. Kan itu sebenarnya tidak perlu karena sudah damai. Bapak-bapak kejaksaan ini saya berterima kasih, saya angkat topi. Karena awalnya mereka nggak tahu sudah damai. Taunya udah damai. Tapi kita bilang, kami datang ke sini Pak, kepingin klien kami ada kepastian hukum. Kalau kasus ini tetap berjalan sesuai prosedur, siapkah Aldo? Siap sih siapa aja. Emang harus kewajiban kayak gitu ya jalanin aja. Kalau kebetulan Anda fans berat Peter Pan sekaligus penggemar setia band asal Amerika Serikat Spin Doctors, pasti Anda sudah mendengar bahwa mereka akan bareng-bareng menggelar konser malam ini. Ya, Peter Pan, band anak muda yang langsung meroket di album pertamanya ini akan bersanding dengan Spin Doctors di atas panggung yang sama. Band lokal mana yang mau melewatkan kesempatan emas beradu kemampuan musik dengan band bertaraf internasional ini? Oleh karena itu, Ariel dan kawan-kawan tak mau tampil seadanya di depan Chris Barron, Eric, Mark White, dan Aaron, keempat personil Spin Doctors. Untuk acara ini spesial, kita bikin spesial dengan Semoga saja Peter Pan benar-benar akan mewujudkannya malam ini. Pemirsa, masa muda adalah masa untuk berkreasi dan berkarya. Jika Anda ingin menjadi seorang pemain sinetron, silahkan. Jika Anda ingin menjadi pemain band, sah-sah saja. Asal apapun yang Anda kerjakan itu positif dan tidak merugikan orang lain.
Dan pemirsa teruslah saksikan GoSpot, gosip terdepan seputar orang ternama bersama saya Nadia Mulia dan rekan saya Nela Ana. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 7 pagi tentunya di RCTI Semakin Oke. Tidak perlu bersilat lidah apabila bukti sudah bicara. Sampai jumpa.